Selain itu sudah menghidupinya. Nah, itu yang menyebabkan apa yang kita sampaikan itu memiliki otoritas. Kalau kita hanya tahu secara knowledge, hanya tahu secara kognitif, hanya hafal di kepala saja tetapi tidak turun di hati, kemudian tidak kita lakukan, maka selamanya itu hanyalah pengetahuan saja. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang berita dan pemberita Injil yang terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, seorang pemberita Injil yang sangat setia kepada Tuhan, seorang rasul yang begitu besar, seorang rasul yang setia sampai mati. Dia menuliskan surat pastoral ini kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, yang pada saat itu dipercayakan tugas untuk menjadi gembala sidang. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak metode di dalam pemberitaan Injil. Ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Namun apakah rahasianya sehingga pekabaran Injil tetap berlangsung hingga hari ini, sudah ribuan tahun ya? Nah, adakah dasar pekabaran Injil yang paling hakiki? Apakah kata firman Tuhan tentang hal ini dan bagaimana peranan orang percaya? Nah, inilah sebagian dari pertanyaan yang akan kita jawab dan kita bahas bersama. Di dalam terang firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 1 hingga ayat ke-8 yang sudah kita baca bersama, kita akan merenungkan beberapa segi di dalam pekabaran Injil. Ada 5 segi penting yang akan kita renungkan sehubungan dengan tugas dan tentang tanggung jawab orang percaya di dalam memberitakan Injil. Di antaranya, yang pertama adalah persiapan sebelum pemberitaan firman, terdapat di dalam pasal 3 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum seseorang memberitakan Injil itu terdapat di dalam ayat 15. Mengenal kitab suci dan mengenal objek dan pemberitaan itu sendiri. Nah saudara, sebelum melakukan tugas apapun tentunya kita ada persiapan, ada briefing,
ada hal yang kita pelajari sehingga kita mantap ketika kita sudah memberitakan pekabaran Injil, menjumpai orang-orang yang kita temui, dan ketika kita sudah terjun di lapangan begitu ya. Nah, apa saja yang perlu kita pelajari secara mendalam? Nah, istilah mengenal di sini, mengenal isi firman Tuhan dan mengenal isi pemberitaan firman Tuhan itu sendiri. Istilah di sini mengenal bukan hanya secara kulit atau cover ya, cover Alkitab atau cover book ya, atau hanya mengenal bagian luarnya saja. Nah, tetapi juga harus mengenal dalamnya. Saudara, setelah menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, sudah berapa kalikah saudara membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu? Sudahkah kita mempelajarinya sungguh-sungguh, menyimaknya, dan melakukan pendalaman firman Tuhan? Karena buku yang kita miliki ini adalah buku Tuhan, buku yang kekal, surat cintanya Tuhan untuk kita semua, umat percaya. Nah, apabila kita sudah mempelajari firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, mengenal isinya, barulah kita mantap sekali saudara bahwa apa yang kita beritakan ini bukanlah perkara yang sementara, tetapi firman Tuhan itu adalah kekal. Firman Tuhan itu berotoritas. Firman itu dapat mengubah kehidupan orang percaya. Dan firman Tuhan itu adalah buku dari Tuhan untuk kita semuanya. Semua maksud hatinya untuk diketahui oleh manusia sudah dituliskan di dalam firman Tuhan yang tertulis ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang hendak menyampaikan berita Injil kepada sesamanya, hendaklah dia belajar firman Tuhan, mendalaminya sungguh-sungguh sebelum dia menyampaikannya kepada orang lain. Dan selain itu sudah menghidupinya. Nah, itu yang menyebabkan apa yang kita sampaikan itu memiliki otoritas. Kalau kita hanya tahu secara knowledge, hanya tahu secara kognitif, hanya hafal di kepala saja tetapi tidak turun di hati, kemudian tidak kita lakukan, maka selamanya itu hanyalah pengetahuan saja. Karena firman Tuhan itu perlu hidup di dalam kita, dan ketika orang berjumpa dengan kita, mereka melihat kita sebagai firman yang hidup, surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang percaya. Artinya hidup kita sendiri itu sudah menjadi pemberita firman ya. Jadi bukan hanya apa yang tertulis di Alkitab yang kita beritakan, tetapi hidup kita sendiri itu sudah menjadi suatu pemberitaan yang hidup. Nah, itu penting kita perhatikan. Kemudian yang kedua, alasan untuk memberitakan firman Tuhan itu terdapat di dalam pasal 4 ayat 1 dan 3. Karena akan datang hari penghakiman. Alkitab mencatat bahwa pada hari penghakiman nanti semua akan menghadap Tuhan Yesus dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya. Nah, ini adalah pasti saudara, tidak bisa ditawar-tawar ya. Jadi apa yang kita lakukan setelah kita menerima Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan kita secara pribadi, apakah kita sudah mentaatinya, apakah kita sudah melakukan firman? Nah, ketika kita berjumpa dengannya nanti, muka bertemu dengan muka, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama, akan datang hari penghakiman yang meminta pertanggungjawaban jawab kita. Yang kedua, alasan kita memberitakan Injil adalah karena akan datang waktunya di mana orang tidak lagi menerima ajaran sesat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kalau kita perhatikan secara jujur, kita melihat bahwa pemberitaan firman Tuhan yang sehat itu jarang diminati oleh orang ya. Sering sekali banyak orang tinggalkan. Mereka mengatakan, itu sudah kuno, itu sudah tidak up to date lagi, tidak sesuai untuk hidup di zaman sekarang ini. Sehingga maka carilah, mereka ada begitu banyak orang yang mencari sensasi yang cocok untuk telinga mereka, yang cocok hidup dengan hawa nafsu mereka. Nah, ajaran yang seperti itu banyak sekali diminati saudara, sehingga tidak heran pengikut suatu channel di media sosial bisa sampai beribu-ribu, puluhan ribu, bahkan jutaan orang. Hanya karena apa? Firman Tuhan sudah tergenapi, karena akan datang waktunya di mana orang tidak lagi menerima ajaran yang sehat. Kebanyakan orang mencari ajaran yang tidak sehat ataupun
ajaran yang sesat, tetapi mereka tidak tahu sedang disesatkan. Mereka berpikir itulah ajaran yang sehat. Hati-hati saudara, karena saat ini kita sudah melihat fenomena di mana-mana sudah berlangsung hal seperti itu. Lalu yang ketiga, perintah Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Pasal 4 ayat 2. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19 ini adalah amanat agung Tuhan Yesus yang diberikan kepada semua orang percaya agar terlibat di dalam pekabaran Injil. Perintah Tuhan ini bukanlah suatu paksaan, tetapi setiap orang percaya diberi kesempatan, diberi suatu undangan istimewa untuk menentukan pilihannya sendiri. Mau ikut serta atau tidak, mau terlibat atau tidak. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa kalau orang-orang ini diam saja, artinya saya dan saudara diam saja setelah percaya kepada Tuhan dan tidak mau terlibat di dalam pekabaran Injil, maka aku akan menyuruh batu ini berteriak. Artinya Tuhan juga dapat menyuruh siapapun, apapun untuk mengabarkan misinya, untuk mengabarkan Injilnya. Bahkan batu pun bisa berteriak, saudara, kalau Tuhan mau melakukannya. Dan kalau kita tidak mau terlibat di dalamnya, Tuhan dapat memakai sarana apapun untuk mengabarkan Injilnya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tidak mau melayani Dia, maka Tuhan tentu dapat memakai orang lain, ya. Kalau setiap diri kita ini tidak mau melayani Dia, maka Tuhan dapat memakai orang lain untuk menyatakan maksudnya. Jadi alangkah baiknya saudara, pada saat ini ketika kita menyadari kita ini sudah diadopsi oleh Allah menjadi anak-anak Allah, kita mau terlibat, kita mau tergerak untuk mengambil bagian, berpartisipasi di dalam pekerjaan yang luhur mulia ini untuk pekabaran Injilnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang keempat yang kita pelajari adalah cara hidup orang yang memberitakan firman. Nah, ketika kita sudah menyatakan kesediaan kita untuk menjadi duta Injil, untuk menjadi orang-orang percaya yang mau terlibat di dalam pekabaran Injil, maka cara hidup kita ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu diatur di dalam pasal 4 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Dikatakan ada 6 kualifikasi ataupun 6 kualitas orang yang memberitakan Injil. Yang pertama, harus menguasai dirinya di dalam segala hal. Jadi self control, saudara ya. Jadi ada buah roh yang mengontrol kita, penguasaan diri kita, self control, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang balance, ya, kehidupan yang penuh dengan kesabaran, kehidupan yang sesuai dengan buah Roh Kudus yang terdapat di dalam Galatia 5. Nah, dari situlah saudara, kita harus senantiasa mendeteksi diri kita. Kita sudah memenuhi kualifikasi tersebut belum? Kita sudah memenuhi kualitas tersebut belum ketika kita mengabarkan Injil? Yang kedua, kualitas ataupun kualifikasi yang harus kita penuhi sebagai pemberita Injil adalah kita harus sabar. Ini bertentangan dengan kehendaknya manusia yang selalu ingin cepat dan ingin instan ketika mendapatkan hasilnya. Sering sekali saudara kita mengejar segala sesuatu sesuai dengan jadwal kita, sesuai dengan agenda kita. Kita beri target sekian. Nah, tetapi saudara, satu hal yang harus kita ingat ketika kita terlibat sebagai duta Injil, sebagai pemberita Injil, kita harus mengikuti agenda Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita senantiasa berkomunikasi. Kita akan tahu apakah ini adalah waktu yang tepat untuk memberitakan firman Tuhan. Memang dikatakan siap sedialah memberitakan firman Tuhan, baik ataupun tidak baik waktunya. Artinya firman Tuhan harus disampaikan segera mungkin, tetapi juga harus ingat, kita juga harus mendapatkan hikmat dari Tuhan. Apakah memang pada tempat yang tepat dan sebagainya, sehingga kita juga dapat menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan hikmat Tuhan, tidak dengan gegabah sehingga disalah mengerti oleh orang lain. Nah saudara, kita memang mesti memiliki buah Roh Kudus yang di dalamnya tentu saja ada kesabaran, sehingga ketika mengabarkan Injil kita tidak ingin dengan cara-cara yang instan, ingin cepat-cepat menuai jiwa sebanyak mungkin. Padahal
Tugas kita ini hanyalah menyampaikan, sedangkan masalah kolektif, masalah berapa banyak orang yang percaya dan bertobat, itu adalah tugasnya Allah Roh Kudus yang membuka hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, kita ini harus ingat bahwa kita ini adalah alat berkat di tangan Tuhan, hanyalah instrumennya saja yang dipakai untuk mengabarkan Injil. Nah, sering sekali kita mudah menyerah, gampang kecewa ketika kita merasa, saya sudah bertahun-tahun mengabarkan Injil, tetapi tidak seorang pun yang mengikut, tidak seorang pun yang percaya kepada Tuhan, jadi akhirnya berhenti dan putus asa. Nah, ini tentu saja membutuhkan kesabaran ya saudara. Kita perlu melatih diri kita sabar untuk senantiasa bertekun. Masalah hasil kita kembalikan kepada Tuhan yang akan membuka pintu hati orang untuk menerima Injil, sedangkan tugas kita hanya menjalankan tugas saja, tugas pekabaran Injil itu sendiri. Yang ketiga, saudara, di ayat yang kelima, kita harus menjadi seorang pemberita Injil yang kualitasnya adalah proaktif, harus senantiasa aktif. Artinya, tidak perlu menunggak-nunggak atau menunda-nunda atau menunggu-nunggu. Setiap ada kesempatan dimanapun kita berada, kita harus menggunakan segala sesuatu dengan hikmat bijaksana ilahi. Setiap ada kesempatan sekecil apapun, marilah kita menyaksikan kasih Tuhan. Bukan selalu melalui pemberitaan, melalui omongan, melalui kesaksian lewat ucapan bibir mulut kita, melainkan juga melalui sikap, saudara. Karena sikap dan kesaksian hidup kita di mana kita membawa diri kita ini berada, itu berkata-kata jauh lebih banyak daripada apa yang kita bicarakan melalui mulut. Jadi kesaksian hidup ini berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nah, kiranya kita senantiasa aktif ya bersaksi, baik dengan kesaksian pribadi maupun dengan kata-kata. Lalu kualifikasi yang keempat bagi pemberita Injil adalah harus rajin. Karena Tuhan tidak pernah melibatkan orang malas. Orang malas itu, saudara, terlalu egois, terlalu menentukan zona nyamannya. Apa yang menjadi kenyamanannya, dia puaskan terlebih dahulu. Sehingga tugas utamanya untuk melayani Tuhan itu belakangan, katanya ya, seperti itu. Nah, Tuhan senantiasa menyuruh kita, kalau kita sudah mulai malas, kita disuruh untuk belajar kepada semut. Hai pemalas, belajarlah kepada semut, begitu ya. Nah, bayangkan manusia disuruh belajar kepada binatang. Ini sudah keterlaluan. Kalau kita sebagai seorang yang mempunyai budi pekerti, seorang yang mempunyai rasio, seorang yang bisa memahami firman Tuhan, tetapi kita menjadi seorang malas yang akhirnya Tuhan tidak libatkan di dalam pemberitaan Injil. Padahal menjadi pemberita Injil sejak dari masa muda kita harus menjadi orang yang rajin. Kita harus melatih diri kita tekun. Setiap kali ada waktu kita belajar, setiap kali ada waktu kita menggunakan waktu yang ada dengan baik, karena waktu akan berlalu begitu saja dan tidak akan kembali. Nah, orang yang bermalas-malasan itu, saudara, menyia-nyiakan banyak kesempatan di dalam hidupnya. Kualifikasi yang kelima adalah bersedia berkorban di ayat yang ke-6. Tidak ada pelayanan tanpa pengorbanan. Nah, saudara, saya suka sekali melihat gambar ini. Ada seseorang yang menjadi jembatan ya, dan orang-orang boleh melaluinya. Tentu saja ini tidak bisa dilakukan secara fisik, tetapi artinya bisa kita tangkap bahwa di dalam pelayanan, di dalam pemberitaan Injil, kita harus bersedia membayar harga. Ada harga yang harus kita bayar, entah itu tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, hobi kita korbankan, dan kemudian juga pasti menyangkut dana juga. Nah, saudara, orang yang menjadi jembatan ini adalah menggambarkan tentang pengorbanan. Nah, kalau tulang-tulang kita tidak kuat dan diinjak seperti gambar ini, saudara, kita jangan secara fisik seperti itu, tetapi apa yang kita punya waktu, kita berikan. Kita punya uang, kita berikan. Kita punya kepintaran, hikmat, bijaksana, karunia untuk berkata-kata, kita berikan ya. Jadi ini adalah semacam membayar harga bagi pekabaran Injil. Dan tentu saja, saudara, tidak ada pelayanan tanpa pengorbanan. Yang berikut, yang ke-6, saudara, kualifikasi ataupun kualitas bagi pemberita Injil adalah setia sampai mati di ayat 17 ya. Rasul Paulus sendiri memberikan contoh kepada
anak-anak rohaninya, karena anak rohaninya Paulus bukan hanya Timotius, tapi juga Titus dan banyak orang yang lain. Dikatakan bahwa akhir hidupnya sudah dekat, dan Paulus yakin sekali sudah tersedia mahkota baginya, karena dia adalah seorang yang setia sampai mati. Dan memang kita tahu bahwa akhir hidup dari Paulus adalah seorang martir ya. Jadi sudah terbukti omongannya, sebelum mati pun, sebelum meninggal pun, dia sudah tahu bahwa dia akan setia sampai akhir, dan memang terbukti ya. Nah, di ayat 7 itu dikatakan bahwa sekarang sudah tersedia bagiku mahkota. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah janji Tuhan sendiri bahwa orang yang setia sampai akhir, orang yang rajin memberitakan pekabaran Injil, memberitakan firman Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan, akan memberikan mahkota sukacita dan banyak mahkota lainnya, saudara ya. Jadi ada reward, ada pahala yang akan kita terima. Nah, hal yang kelima ini berbicara tentang pahala mahkota bagi orang yang memberitakan Injil. Pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, pahala yang Tuhan Allah berikan itu adalah mahkota kebenaran bagi pemberita Injil. Nah, tetapi Allah juga menyediakan mahkota bagi orang yang dilayani. Orang yang dilayani dan menerima Injil, Tuhan juga akan memberikan mahkota. Jadi tersedia mahkota baik bagi pemberita Injil maupun bagi orang yang menerima Injil. Bukankah saudara, ini adalah janji yang sungguh manis, janji yang sungguh akan ditepati, ya dan amin. Karena Allah senantiasa memegang perjanjiannya. Sungguh indah sekali saudara. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saat ini berada dan sangat setia mengikuti renungan sahabat setia setiap hari, kiranya apa yang menjadi renungan kita pada hari ini, yakni berita dan pemberitaan Injil, boleh mengingatkan kita bahwa kita semua diundang dan kita dipanggil untuk menjadi pemberita-pemberita Injil yang setia. Oleh karena itu, adakah kita memperhatikan setiap uraian apa yang sudah disampaikan dan kiranya kita menghidupinya, sehingga ketika kita melakukan tugas keseharian kita, kita tidak merasa, aduh saya berhutang kepada Tuhan, saya belum menunaikan tugas saya memberitakan Injil. Nah, kiranya semua tugas bisa berjalan secara simultan, berjalan secara bersamaan. Di dalam hidup kita, kita memberitakan Injil, dan ketika kita memberitakan Injil, kita juga menikmati hidup kita yang Tuhan anugerahkan, dan itu menjadi hidup yang indah sekali saudara. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua untuk senantiasa segar dan semangat dan menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita, serta senantiasa merespon dengan setia melayani Tuhan, terutama tugas untuk pekabaran Injil. Shalom.